Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang eksorsisme atau pengusiran setan. Ritual pengusiran setan di tiga agama paling berpengaruh dunia: Islam, Yahudi, Nasrani. Kenapa kita pilih tiga agama ini? Karena tiga agama ini paling berpengaruh di dunia. Yang pertama Nasrani, juga paling banyak penduduknya di dunia, kemudian Islam yang terbanyak kedua, kemudian yang ketiga adalah Yahudi. Kenapa Yahudi tidak termasuk agama yang banyak? Karena mereka tidak menyebarkan agama kecuali melalui keturunan mereka. Nah, ini tiga agama terpengaruh. Kenapa disebut terpengaruh? Karena memang tiga agama itu sangat dekat, di mana juga sama-sama menggunakan Yerusalem atau Palestina sebagai salah satu kota yang mereka hormati. Jadi ini tiga ini sama. Nah, kita ambil di situ dulu. Yang pertama, eksorsisme, pengusiran setan di agama Yahudi. Jadi Yahudi juga mengenal pengusiran setan. Nah, gimana? Nih kita lihat videonya. The 1973 film The Exorcist is still considered one of the most terrifying films ever produced. Indeed, There was once a man that was named Shabbatai Tzvi, and he was learning in 1600 before the Hasidic movement. Ended up in the end being threatened with his life. He didn't convert to Muslim. He died. He converted to Muslim, stopped keeping everything, and so many people followed him. And it was a big mess. And this is one of the main reasons why so many people are against people Nah, doing kan? Kabbalah today. Ternyata dalam Al-Qur'an juga ada ajaran pengusiran setan. Nah, ajaran pengusiran setan di dalam Yahudi ini justru malah ternyata adalah pokok ajaran mereka. Jadi ada satu ajaran namanya adalah Kabalisme. Kabalisme ini ajaran untuk memurnikan agama Yahudi, ya, yang diangkat oleh kaum Hasidik namanya. Itu kaum Hasidik. Jadi ada nanti kalau bahas tentang Yahudi itu ada kaum-kaumnya apa aja, terus juga ada kayak Zionisme barang itu gimana. Pokoknya banyak, ini tentang kesurupan, bukan tentang itu, tapi ini kaum Hasidik ini juga mengangkat prioritas atau kemurnian agama Yahudi ini, dan di dalam situ ada ilmu, ada ritual-ritual tertentu untuk memurnikan agama Yahudi. Nah, salah satunya adalah ini dibuk. Nah, salah satunya adalah dibuk. Nah, jadi ajaran Kabalisme untuk memurnikan agama ini di dalam salah satu ritualnya itu termasuk dibuk atau ritual pengusiran setan. Tapi pada masa-masa ini banyak ditinggalkan karena banyak hal. Nah, salah satu hal yang menarik itu pada tahun 1600-an ada seseorang yang bernama Shepat Shestri, yang dimana Shepat Shestri ini kemudian dia adalah seorang kabalis yang sangat terkenal. Nah, kabalis ya kan, yang suka melaksanakan dibuk, kemudian banyak sekali pengikutnya. Nah, suatu ketika dia mengalami keresahan dalam hatinya. Dia mengalami timbul rasa yang dia merasakan kehidupan itu sudah tidak nikmat lagi. Kemudian dia menemukan agama Islam, kemudian dia masuk Islam, diikuti oleh banyak sekali pengikutnya. Kemudian ini dibuk ini mulai dibenci. Mulai dibenci di beberapa kalangan Yahudi, terus mulai ditinggalkan. Nah, 100 tahun kemudian itu baru ada Rabi Yahudi yang juga ternama yang mulai enggak apa-apa sekarang latihan dibuk. 100 tahun kemudian yang mengatakan tidak apa-apa untuk berlatih dibuk lagi. Nah, begitu. Itu dari satu lini kenapa dibuk ini banyak ditinggalkan. Tapi masih banyak sekarang dan tidak ditinggalkan secara keseluruhan. Kemudian caranya adalah di debuk ini adalah dibacakan dengan mantra-mantra tertentu dari kitab suci mereka. Kemudian nanti ditiupkan trompet, ya kan? Trompet Yahudi, ini trompet Yahudinya. Nah, ditiupkan trompet seperti itu. Kemudian ya macam-macam lah. Jadi tetap juga ada ekspresi kesurupan, goyang-goyang, kerasukan setan, ditanya ngomong juga mungkin nggak ada, tapi
di sini pasti ada goyang-goyangnya itu. Jadi sama. Jadi penyakitnya sama. Sekarang kita ke agama Nasrani. Kita lihat videonya. It really impresses on you the truths of the faith. You learn by experience all those things you were taught. And I would say this, everything the Catholic Church teaches you is true. And you learn it in an exorcism. And I do think that Christians are going to be encountering more explicit demonic presence. And in a culture in which there is a very technological, sanitized, rationalistic understanding of the universe, mechanistic explanation for the universe, the demonic powers are going to be very quiet because they don't want to be noticed. Because in that kind of a culture, if someone sees the reality of the supernatural, that then will lead to a questioning that could ultimately lead to Jesus Christ. Ya kan, ternyata di Kristen itu juga ada, di agama Nasrani itu juga ada. Nah, kita bagi jadi dua, Katolik Roma, ya apa namanya itu Katolik atau dan Kristen. Jadi di Katolik ini ajarannya sudah sangat mendasar. Jadi kalau kata rabi orang Yahudi zaman sekarang itu pengusiran setan itu hanya ada di agama Nasrani gitu katanya. Kata mereka lah, orang Nasrani inilah ini. Katolik Roma ini termasuk dalam ajaran Katolik Roma. Dan sama-sama kalau Yahudi mengatakan ini ajaran dari Nabi Musa, mereka mengatakan ini ajaran dari Nabi Isa. Ajaran pengusiran setan itu dari Nabi mereka. Nah, ini yang kedua, yang Katolik Roma itu bahkan uskupnya Paus Fransiskus itu sangat percaya dengan adanya hal ini. Jadi dia biasa menyembuhkan orang yang kesurupan, orang yang kerasukan dimurnikan. Dia biasa sekali melakukan ritual tersebut. Nah, kalau di Kristen ini mulai banyak ditinggalkan, tapi masih banyak, apalagi di pokoknya di mana-mana masih banyak. Di gereja punya acara sendiri, ya kan? Namanya itu eksorsisme di gereja itu punya acara sendiri, kayak kebaktian, tapi untuk pengusiran roh setan. Di situ dibacain, terus satu gereja biasanya ada yang kesurupan bersama, macam-macam itu. Jadi nggak asing kalau di masjid-masjid kita ada yang seperti itu tuh, nggak asing. Nah, saya banyak sekali riset di video-video kalau mereka itu bahkan banyak, saya jadi keingat. Jadi ada salah satu pendeta yang videonya saya tampil tadi, dia menerangkan banyak sekali, saya cuplik satu. Ketika dia mengatakan bahwa ketika zaman semakin modern, orang-orang semakin bersih, jadi setan semakin banyak bersembunyi. Dia nggak menampilkan diri. Kenapa? Karena dia takut kalau nanti malah karena mereka itu sudah sainsnya sudah maju, kemudian nanti ditanyakan sampai ke ketuhanan itu gimana, nanti jadi setan malah nggak dukung kalau sampai ke Yesus Kristus nanti, karena semuanya adalah umat Yesus Kristus. Nah, itu kata pendeta. Jadi saya ingat kalimat. Pokoknya kalau yang mistis itu pasti alibi, itu cari ciri-ciri mistis. Kalau kenapa nggak disantet ke presiden, nggak disantet? Oh, backingannya banyak. Nah, kenapa nggak bisa nyantet Ronaldo? Nah, nggak bisa lewat pulau. Nah, pokoknya terus alibi terus. Nah, sekarang liatin ke saya, misalnya kan, ya, sekarang ayo kita nanti malam cari dukun kalau memang ada. Itu nanti alibinya, oh sekarang nggak bisa, kalau Anda nggak percaya nggak bisa. Nanti alibinya, alibi itu salah satu ciri dukun. Nah, ini sekarang kita ke Islam. Islam juga nggak lepas dari hal seperti ini, tapi kita coba lihat dulu. الجن يتحرك بإذن الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. Kitty masih dikontrol energi gaib. من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق. Di sela-sela reaksinya, Kitty menatap lama Idawati. Mustaqim. Kenapa? Biarkan saya menyelesaikan tugas saya di sini. Apa tugas kamu? Hancurkan ini badanmu.
Dia mencurahkan فأكثر أهل isi السنة hatinya. جمهورهم الأعظم من Terdapat العلماء dalam والعامة waktu يرون gadis أن yang tinggal di الجن Panjang يستطيعون أن يدخلوا في جسد بني آدم، ويرون في هذا دليلا على أن الجني يدخل في الإنسي، وهذا محفوظ منقول عن الإمام أحمد رحمه الله خاصة. وهناك أما مسائل الجن ومش الجن لا عمل له إلا أن يمس، والمس اللي هو يجيله بالحكم ويناقضه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. Nah kan di agama kita itu ternyata justru ada juga. Nah yang lucunya itu ketika hal tersebut itu dijadikan ajang cari uang dan ajang pertontonan. Kayak di masjid, dan saya pengennya itu nggak terjadi kalau memang orang itu sopan sudah nggak dilakukan di masjid. Ajaran Rasulullah itu adalah mengobati. Misalkan ada jinnya juga nggak seperti itu, ditanya-tanya terus nggak ada ajarannya nanya-nanya kamu jin siapa. Ya ada, itu dari Imam Ahmad. Ya boleh dilakukan, tapi yo jangan dilakukan di masjid. Yang dimana kita tahu kalau orang banyak bersatu itu udah identifikasi itu ketidakbenarannya. Jadi memang kesurupan massal itu pasti ngapusi, pasti bohong, pasti tipu-tipu. Kenapa? Karena ada psikologinya. Nah kita bahas di tempat lain. Tapi ini lagi bahas tentang Islam. Nah Islam sendiri ada 3 ulama berpendapat. Yang satu setuju bahwa jin bisa merasuk, kemudian kita bisa dengan Al-Quran menyembuhkannya. Yang satu setuju bahwa jin tidak bisa masuk ke tubuh manusia terus menguasai. Yang dimaksud bukan masuknya saja, tapi masuk kemudian mengganggu dia untuk mendorong dia melakukan kejahatan. Kemudian di ruqyah itu bukan maknanya mengangkat setan terus seperti yang ada di kelompok yang satu. Jadi tidak ada di situ diskusi, terus tidak ada di situ perubahan muka, tidak ada di situ muntah-muntah keluar apa, tidak ada di situ. Pokoknya gitulah, Anda paham tentang itu. Yang kedua tidak setuju, yang pertama setuju. Yang ketiga diam. Nah, mayoritas ulama Islam kalau Anda mau tahu itu adalah diam. Nah hikmahnya, ibrahnya, ternyata kalau di Yahudi, di mana eksorsisme di mereka ini termasuk ajaran, pengusiran setan itu ajaran, mereka mulai meninggalkannya karena umatnya mulai tergelincir ke kesalahan bagi mereka karena sebab itu. Kalau di Nasrani, ya adanya masuk Islam tadi, kalau di Nasrani ternyata karena modernisasi, jadi makin terkikis. Nah kalau di Islam, sebenarnya dari pertama Islam itu perdebatan sudah terbuka, dan hal semacam ini tidak pernah ada contoh. Malah di awal berdirinya Islam, yang ada contoh itu soal doanya untuk mengangkat. Jadi kita percaya bahwa Allah bisa menyembuhkan segala penyakit, dan penyakit itu bisa karena jin, bisa karena sakit karena manusia, maksudnya bisa sakit karena jin dan karena penyakit. Tapi di sini kita melihat, di hadis-hadis kita banyak melihat bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menanyai seperti itu. Dan tidak ada orang Islam yang kerasukan seperti itu di masa Nabi, kecuali Nabi palsu dibawa oleh Sajjah Tamimiyah. Saya bahas itu di banyak video yang lain. Nah ini dia, ada hikmah di situ. Ketika kita lihat perbedaan bahwasanya eksorsisme massal itu bukan dari agama kita, tidak ada ajarannya. Tidak ada eksorsisme massal, bahkan pasti zaman Imam Ahmad juga tidak ada. Nah kalau sekarang ada itu lucu. Nah ini bukan soal bid'ah atau lainnya, tapi itu lucu. Saya jadi ingat guru saya ketika dalam mengartikan Al-Fatihah dalam satu kajian tafsir mengatakan bahwa saya sangat cenderung kepada arti awaladdolin ghairil maghdubi alaihim waladdolin, maghdub itu Yahudi, dolin itu Nasrani. Karena dimana kita sekarang hegemoni atau cara berpakaian atau pokoknya modis atau apa itu ikut Nasrani, tapi ketika soal pemerintahan ikut Yahudi. Jadi sebenarnya Yahudi itu sangat berpengaruh menguasai dunia. Juga mereka ketika ada Nabi Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, kemudian mereka rabi-rabi di Madinah itu pada tahu, bahkan rabi terbesar mereka sampai masuk Islam. Jadi rabai Yahudi yang paling terkenal di Madinah masuk Islam langsung dianggap nggak terkenal. Kita tahu ceritanya, nanti akan saya ceritakan di salah satu video insya Allah kalau saya lagi mengajar atau apa. Nah itu juga mereka menolak karena nggak dari kaum mereka. Jadi itulah sifat Yahudi, memang
sifatnya itu dibentuk apapun, di politik apapun di dunia itu sifatnya akan sama, itu sifat orang Yahudi. Jadi mereka nggak peduli banyak atau sedikit, yang penting mereka menguasai. Nah ini juga di kesurupan itu, meskipun ajaran mereka kalau merugikan bagi mereka, mereka hilangkan. Nah itu dia. Nah ini kalau di Nasrani beda lagi, karena dia modernitas, makanya dia bahkan kalau di Injil itu tidak sama dengan apa yang mereka lakukan, mereka tetap terjang. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan modernitas dan kepentingan mereka bersama. Nah kalau di Islam beda, Islam itu murni ajarannya mau dipelosok. Jadi saya paling tidak suka kalau ada kalimat memurnikan Islam, karena sebenarnya Islam itu murni. Bayangkan ajaran kita dalam ruqyah, misalnya eksorsisme itu kan ruqyah. Dalam ruqyah ini ajarannya sudah diajarkan oleh ulama-ulama Jawa zaman dahulu, cuman pelengkapnya mungkin tidak ada. Misalkan zaman dulu di tempat Anda semua itu orang tuanya nggak pakai kerudung kayak gini, karena dalil-dalilnya bukannya belum lengkap, karena memang tadrijian, pelan-pelan untuk mengubah masyarakat menjadi Islam itu sangat pelan-pelan. Nah itu hikmahnya. Nah sedangkan di tempat saya misalkan dari dulu, zaman dulu sekali, orang-orang sudah berkerudung rapat, bahkan pakai celana di atas mata kaki, ya kan, sebelum adanya fitnah salafi atau abi atau apa itu sudah pakai di kaki, bahkan itu orang NU, ya kan. Tapi ini ilmunya semuanya. Jadi ilmu itu berkembang, ilmu itu ini. Jadi seketika itu kita melihat orang-orang tua dulu nggak pakai kerudung, itu bukan maknanya ulama nggak tahu, tapi memang tadrijian, pelan-pelan. Jadi sebenarnya Islam itu lengkap, cuman masyarakatnya yang belum cukup lengkap untuk melengkapi itu semua. Nah ini gunanya yang muda-muda untuk belajar terus mengkaji Islam terus, karena Islam itu luar biasa hikmahnya. Banyak hadis yang merujuk ke situ, tapi banyak hadis yang menolaknya. Jadi perdebatan macam-macam juga adanya. Kalau kita kembali ke kenapa diamnya ulama, itu karena adanya Imam Ahmad, di mana beliau juga mencontohkan, maksudnya ada kejadian beliau menyembuhkan orang yang kerasukan setan, beliau juga yang bertanya. Tapi ada juga Imam Syafi'i yang kedua-duanya adalah imam besar dalam umat Islam, yang justru bahkan tidak mau sama sekali berusaha sama seperti ini, dan mengatakan kalau seperti ini bohong. Otomatis muridnya tidak ada yang kesurupan, karena kalau ulamanya sudah bilang seperti ini, orang mau berbohong malu, ya kan. Itu istilahnya psikologinya. Kalau misalnya saya menguasai suatu daerah, kemudian dikagumi oleh orang-orang, kita menguasai suatu daerah dikagumi oleh orang-orang, terus kita mengatakan seperti itu, insya Allah satu daerah tidak akan ada yang berani kesurupan. Karena kalau kesurupan itu bohong, itu akan sangat riskan bagi dia, imamnya dia dibenci sama seorang imam. Nah di situ ketika beliau Imam Syafi'i yang Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, jadi keduanya itu sama dengan Imam Malik ketika Imam Malik sudah wafat. Nah mayoritas penduduk waktu itu adalah pengikut Imam Malik. Nah, mayoritas di Mekah, di Madinah, di Yaman, di Mesir itu penduduk Malik. Nah Imam Syafi'i sama Imam Ahmad itu mayoritas kedua, terbesar Imam Malik, Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad. Nah ini ada juga penduduk yang masih ikut dengan Imam Hanafi. Jadi Hanafiyah sama Malikiyah itu diam, tidak ada pembahasan seperti ini. Jadi tetap dimanapun kapanpun mayoritas orang Islam diam. Nah Anda bisa bayangkan kalau ada seseorang yang anaknya pura-pura kesurupan atau kesurupan beneran, ya kalau ada, saya nggak percaya itu, kalau pura-pura kesurupan terus mendatangi kiai bingung. Seorang kiai atau ulama dia akan bingung. Maka salah satu caranya adalah dengan membaca Al-Quran untuk menyembuhkan dia. Bukan menanyai kamu siapa, kalau ditanya kamu siapa pasti sembuh. Nah tidak mungkin juga beliau mengatakan itu bohong atau apa, karena itu adalah warganya. Nah itu yang terjadi sebenarnya ceritanya. Makanya tidak umum ketika ada ulama, ya kan, didatangi orang yang kesurupan terus menanyai dia itu siapa, itu tidak umum. Sebenarnya ini baru-baru saja, karena ada film, karena ada artis, karena ada YouTube, karena ada macam-macam, baru itu terjadi. Nah Islam membuka wawasan kita bagaimana sebenarnya kebohongan itu bisa terjadi dengan secara umum satu dunia. Bahkan 3 agama besar pun sangat menjunjung tinggi kesurupan ini. Tapi di Islam kita dikasih kesempatan bahwa itu bisa maknanya bohong berjamaah atau bohong bersama-sama. Ketika ada ritual pengusiran setan dilakukan bersama-sama, orangnya pada kesurupan, itu bohong secara bersamaan. Kok bisa? Kita bisa bahas di video lainnya. Bila tahu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pantengin channel kita.